Okay guys, so how are you today? Good. I want to ask you guys, how about your TKA? Wah, mantap. Gimana TKA kemarin, especially English? How about your score guys? Apa ngomong doang? Oke. Bagus banget. Semoga aku sih berharapnya teman-teman untuk English ya. Aku berharapnya itu teman-teman at least salahnya itu minimal 3 lah. Hebat. Kenapa itu maksudnya? Gimana tuh respon kayak gitu? Bahagia. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman drill soal, sekarang itu kita melanjuti materi untuk TKA hari ini yaitu adalah implicit information. Oke, teman-teman masih ingat nggak sebelum kita belajar implicit information, kita udah ketemu 3 sesi ya. Pertemuan pertama tuh apa aja? Masih ingat? Ya, introduction. Oke, TKA, yes. And then the second one apa? Explicit information. And then now we have to learn about implicit information. Oke, jadi ini aku kasih review sedikit ya mengenai tentang teks apa aja yang keluar dari TKA. Nah ini juga sebenarnya udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yaitu ada descriptive text, recount text, narrative, procedure, dan also last one adalah analytical exposition text. Oke, berhubung kita udah masuk yang explicit, sekarang kita masuk ke implicit information. Oke, berarti secara definition nih teman-teman, kalau misalkan explicit information itu adalah informasi yang tertera dalam teks. Kalau misalkan implicit berarti apa? Tersirat, berarti itu tidak terdapat di dalam teks. Oke, berarti definition of implicit information adalah informasi yang tidak tertera dalam teks. Again, we have to take a conclusion. Jadi kita harus mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca, from what we read. Ya. So there must be the hidden meaning. Hidden meaning atau makna yang tersembunyi. Ya. Oke. Nah, lalu untuk subkompetensi yang akan kita pelajari hari ini, guys. Nanti by the way, PPT-nya aku share ya, jelas. Jadi yang dari pertemuan pertama sampai yang terakhir aku rekap di drive. Pertama kita akan belajar main idea. Kedua ada purpose of text. And third one kita akan belajar target reader. Keempat sinonim. Yang kelima cause and effect. Yang keenam baru following paragraph. Nah di sini kenapa aku divide into two ya teman-teman ya, karena aku pikir dalam satu pertemuan itu nggak bakal cukup kalau misalkan kita langsung pelajari semuanya. Jadi aku split untuk hari ini kita belajar dari yang main idea sampai dengan following paragraph, terus baru next meeting masih tetap implicit information, kita masuk ke karakter personality until prediction. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari 6 subkompetensi yang dimana nanti Kak Farha bakal jelasin yang materi 1, 2, 3 dulu. Terus setelah Kak Farha jelasin ke teman-teman, terus baru kita apply quiz, kita bahas, baru lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kenapa aku mau kayak gitu? Biar teman-teman seenggaknya itu gak terlalu overwhelmed dengan materi yang banyak. Karena balik lagi ini kan kita reading comprehension, jadi teman-teman itu harus banyak berlatih soal. Gitu ya. Apalagi buat yang nggak suka baca. Gimana guys? Do you prefer reading or grammar? Grammar. Grammar. Reading ya.
keren sih kalau grammar. Tapi nanti kalau teman-teman LBA juga reading sih, mostly ya. Grammar mungkin diselipin paling kayak 1 until 2 questions. Tapi kalau TKA dan LBA itu mostly dia itu reading comprehension. Oke, sekarang kita masuk ke yang subkompetensi pertama. Oke, pertama itu ada main idea. Oke, main idea. Kira-kira ada yang mau describe what is the definition of main idea? Ide pokok. Ide pokok. Oke. Selain itu apa? Yes, ide pokok betul. Main point? Yes, bisa. Oke, ide pokok atau main point dari sebuah teks. Nah, itu disebut dengan main idea. Ya, teman-teman ya. Garis besarnya dia tuh sebenarnya topik ini lagi ngomongin apa? Itu disebut dengan main idea. Oke, setelah kita tahu definitionnya, ya. Nah, ini dia. Garis besarnya adalah poin terpenting atau pesan inti yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks atau paragraf. Oke, sekarang habis definisi, kita masuk ke position of main idea. Oke, ada yang bisa kasih tahu Kak Farha position main idea itu di mana aja, teman-teman? Di atas. Di first and then the last. Oke, berarti kalau misalkan ada 3 paragraf, teman-teman biasanya baca yang mana dulu? Satu, first, terus baru second, baru third ya. Tapi fokus ke masing-masing yang first sentence. Oke, ingat itu. Oke, berarti position of an idea kan di the first and also the last sentence of each paragraph. Nah, untuk possible questions-nya biasanya dia nanya, what is the main idea of this message? What is the central point of author is making? What is the best title for the message? Oke, berarti kita bisa langsung latihan tentang questions main idea. Oke, so I'll give you maybe 2 minutes, cukup? 2 menit buat baca and also answer? Atau 3 menit? 3 minutes. Tapi lu yang udah tahu nanti dulu ya. Biar teman-teman lain baca. The one who wants to answer, please raise your hand and also explain to me. Yang belakang aman, kelihatan nggak? Atau di depan? Di kursi ini, teacher. Kenapa yang belakang?
Pastiin kalau untuk main ID itu cek masing-masing first sentence of each paragraph. Jadi selalu cek masing-masing kalimat pertama dalam setiap paragraf. Itu ada 2 paragraf. Berarti teman-teman harus cek first sentence of first paragraph and also first sentence of second paragraph. Dan okay, guys, who wants to answer? Saya juga nih. Okay, kamu. Oh, yes. Yes. Siapa? Razan Masila. Razan. Yeah. Oh, yuk, Razan, let's go. Pinter kak. My answer is C. Good. Okay, why? Because the The first one, okay, the first sentence of first paragraph. paragraph Okay. is about positive emotional benefit to a person life. Okay, good. Audio pad can bring numerous benefits to a person life. Okay. Dari situ berarti mempunyai binatang peliharaan dapat memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan seseorang. Oke. Terus habis itu kita bisa loncat ke second paragraph, actually yang first sentence-nya, ya. In addition to emotional advantage, nah situ kan benefits dengan advantage itu sama ya teman-teman ya, manfaat. Nah, pets can positively impact physical health. Nah, selain itu, ya, secara manfaat emosi, pet itu juga dapat memberikan impact terhadap kesehatan fisik. Nah, jadi di situ bisa teman-teman simpulkan, ya teman-teman ya. Jadi dari sini sampai sini kita bisa ditarik bahwa yang benar itu adalah yang C, guys. Positive impact of pet ownership. Gitu. Berarti kalau misalkan nanti ada 3 paragraf, berarti teman-teman harus ngeceknya tiga-tiganya, yes. Ya, jadi harus selalu dicek first sentence of each paragraph. Oke, tips of finding out main idea. Jadi always check the first sentence of each paragraph. Gitu. Okay, guys, do you guys have any questions? Ada mau yang ditanyain tentang main idea? Cowok-cowok yang belakang. Gimana? Tuh, Aksa. Aksa, ada yang mau tanyain? Aman. Kenzi. Ya, aku masih baru ingat nih. Gimana, Judith? Aman. Radit. Aisyah. Oke. Siva. Ada yang mau tanyain? Nah, Nikita. Ada yang tanyain? Aman ya? Oke, berarti sekarang kita masuk ke yang subkompetensi yang kedua, itu adalah purpose of text. Ini dia dari pertama. Dia. Yang kedua itu masuk ke purpose of text. Oke, purpose of text. Nah, jadi teman-teman, kalau tadi kita ngomongin tentang main idea, sekarang kita masuk ke tujuan dalam sebuah teks. Nah, di dalam teks itu ternyata ada tujuan, tergantung dari apanya, dari kind of text-nya. Misalkan kalau di situ dia disebutkan adalah informative text, berarti dia adalah to inform. Kalau misalkan dia persuasive text, dia tujuannya apa? To persuade, good. Kalau misalkan di situ dia teksnya itu naratif atau recount, kira-kira tujuan teksnya apa? To
lagi, kalau misalkan naratif atau recount itu biasanya adalah untuk menghibur pembaca. Oke, berarti tipsnya dari purpose of text, tips of finding out or answer the text. Itu berarti teman-teman harus decide type of text-nya dulu. Apakah is it informative text atau dia persuasive text ataukah dia naratif atau recount? Ya, karena ini nanti akan menentukan. Oke, sekarang Kak Farhan mau kasih contoh teks informatif dengan persuasive text. Nah, di sini teman-teman yang belakang kelihatan nggak? Aduh, ini struggling banget nih yang belakang nih pasti. Kelihatan banget. Pokoknya kalau sama aku nanti sampai teman-teman LBI itu harus semangat ya baca, kalian bakal teks semua apa saja. Oke, yang pertama ada yang namanya informative text dan yang kedua ada yang namanya persuasive text. Dari sini teman-teman dari language style yang dipakai itu sebenarnya berbeda. Kenapa? Kalau yang pertama si informative text ini dia cenderung memakai bahasa yang lebih formal dan juga neutral tone. Beda dengan sama si persuasif. Persuasif ini karena dia udah mau membujuk si pembaca, jadi yang dipakai itu juga bahasanya lebih casual. Oke, kita identifikasi antara si informatif dengan persuasif, ya. Nah, owning a pet can significantly enhance one's quality of life. Pets offer unconditional love and comprehensive, helping to reduce feeling of loneliness. Nah, di sini dia cenderung tone-nya yang dipakai itu lebih netral dan juga lebih formal. Masuk ke dalam informative text. Nah, purpose of text-nya itu apa? Adalah to inform about the benefits of having a pet. Jadi untuk menginformasikan manfaat mempunyai binatang peliharaan. Nah, lain halnya dengan si persuasive text. Kalau si persuasif karena dia tujuannya udah mau membujuk si pembaca, jadi bahasa yang digunakan di sini dia itu lebih casual. Beda dengan si informative text. Nah, boleh dilihat ya dari yang do you have a pet? If your answer is no, well you are missing out. Nah, apakah kamu punya binatang peliharaan? Jika jawabannya tidak, oh kamu ketinggalan. Pets are not just cute and cuddly, they are actually super helpful. That is true. Jadi di sini dia nih udah mempengaruhi si pembaca. Nah, terus kita bisa loncat ke yang kalimat akhirnya. So I wait and someone love and help to your life by getting a pet. Jadi di sini di akhir dia merekomendasikan pembaca untuk memiliki pet. Jadi it's kind of different ya between informative text dengan persuasif. Kalau informatif bahasa yang digunakan yaitu cenderung formal dan netral. Tapi kalau persuasif itu yang bahasa yang digunakan dia lebih casual dan lebih sehari-hari. Dan at the end of paragraph there is a recommendation. So I went and someone love and help your life by getting gitu. Jadi tips pertama untuk persuasive of text, teman-teman tuh harus tahu dulu teks yang teman-teman baca ini type of textnya tuh apa? Apakah itu informatif? Kalau informatif itu berarti tujuannya adalah to inform. Tapi kalau misalkan persuasif, biasanya itu dia adalah to persuade. Kalau misalkan nanti teman-teman ketemunya naratif atau recount, itu berarti dia maksudnya to interpret. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan purpose of text. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang purpose of text? Guys. Coba ya. Aku mau ngasih sampel. Nah, seperti ini.
precautions harus Maryland. We must ban single-use plastic now. Nah, dari statement itu sebenarnya udah tahu tuh bahwa tujuannya itu apa? Untuk mempengaruhi si pembaca untuk tidak menggunakan plastik single use, ya. Nah, kan ada tuh yang udah di bold. We must ban single-use plastic now. Nah, itu adalah purpose of text. Gitu ya. Itu adalah purpose of text. Pertama, lihat dulu kind of text-nya apa, baru teman-teman di situ bisa jawab, oh ternyata purpose of text-nya itu ini. Jadi kind of text atau type of text-nya itu is relate to purpose of text. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Atau udah gak sabar mau ngerjain activities sekolah? Bisa? Ya. Dikit lagi ini nanti. Abis target reader baru kita apply kuis 1. Abis kuis 1 bahas baru ke materi selanjutnya. Kayak gitu ya, itu adalah main idea dan purpose of text. Oke, kalau nggak ada, aku mau lanjut ke subkompetensi yang ketiga, yaitu adalah target reader. Nah, ini TK ini sebenarnya mirip-mirip nih materinya sama LBM. Oke, target reader berarti dia adalah sasaran pembaca atau pembaca sasaran yang ditargetkan oleh si penulis, ya teman-teman ya. Nah, itu merujuk pada audiens spesifik yang menjadi tujuan dari suatu tulisan. Oke, possible questions-nya apa? Pertama, nanti dia itu menanyakan who is the intended audience. Berarti kalau misalnya intended audience itu berarti punya meaning bahwa dia nanya target reader. Ya. Nah, terus yang paling sering lagi itu yang di number 3 guys. Who will benefit the most from reading the text? Siapa yang akan mendapatkan banyak manfaat dari membaca teks ini? Ya. Nanti aku ada contoh soal lagi. Okay. For example, a text about pro and cons about baby piercing is most likely target at parents. Nah, biasanya kalau misalkan teks itu ngomongin tentang pro kontra menghadapi yang baby piercing. Nah, itu berarti ditujukan untuk parents yang mau punya anak perempuan. Ya. Oke, itu dia. Nah, biasanya kalau misalkan dia pakai yang simple words, itu dia digunakan untuk general public atau masyarakat umum. Tapi kalau dia udah pakai technical terms atau bahasa terminologi yang susah, itu biasanya ditujukan untuk expert atau profesional. Ya. Oke, contohnya seperti ini, baru nanti kita aplikasi questions lagi. Sentence, hey teens, struggling with exam stress, try these 5 study hacks. Nah, berarti udah tahu nih, dia ini ngasih tahu tips-tipsnya. Ya, berarti yang pembaca sasarannya itu adalah si high school student. Ya. Nah, itu adalah target reader. Oke, ini aku ada soal lagi. Oke, ya teman-teman boleh baca, aku kasih waktu 2 menit.
Gimana sudah? Okay, guys, so who will get the most benefit from reading the text? Siapa yang kira-kira dapatkan banyak manfaat dari membaca artikel tersebut? Ya? Parents with reading encouragement, yes. Nggak mungkin ya yang parents having more than one kids. Oke. Nah, jadi tadi kita udah ngebahas tentang main idea, purpose of text, dan juga target reader. Nah, jadi sekarang setelah membahas, teman-teman bisa lanjut untuk mengerjakan kuis 1. Baru habis itu kita langsung bahas. Ya. Karena nggak ada cek konsen. Boleh kerjain dulu, baru habis itu kita bahas bareng-bareng. Yes. Ini 1 ya. Mau ke? Oh, siap ya. Oke, mati. Yes, yes.
Yuk guys, let's discuss quiz 1. Okay, yuk. Let's discuss together. Okay. Who wants to read first number? And also the answer. Siapa yang mau baca nomor 1 dan juga jawabannya? Kamu jangan ngomong aku nanti aku. Yuk, let's go. Kamu aja. Yuk. Siapa saya? Iya, number 1. What is the main idea of the second paragraph? Oke. Berarti langsung fokus ke second paragraph ya? Second paragraph, ingat. Malaka parents as respected figures in their village. Oke. Are you sure? No. Second paragraph loh. Dia itu di situ ngomongin tentang latar belakang keluarganya, ya, dan juga detail kelahirannya ya, teman-teman ya. So the answer is A. Tan Malaka's birth detail and family background. Jadi A. Ada yang jawaban yang lain, guys? Yang C, salah Fulls. Tan Malakas, go and you next. Ini second paragraph ya, teman-teman ya. Yes, A. Tan Malakas birth details and family background. Ya, itu disitu dia bilang, kan dia ngasih tahu tuh tentang kelahirannya dan juga asal usul atau background keluarganya, guys. Oke, jadi so the correct answer for number 1 is A. Oke, so who wants to read number 2? Let's go guys, go ahead. What does the text mainly talk about? Nah, ini baru semuanya nih. Childhood animations and family things. Oke, adakah jawaban yang lain teman-teman? D, yes. Oke, kenapa? Siapa yang jawab tadi? Aisyah ya? Jawab D. Kamu bukan jawab D tadi? Oke. Kenapa D, Aisyah? Ngomongin tentang yes, tetapi sebelum dia menjadi aktivis ya. Jadi main idenya atau the text mainly talk about itu dia teman-teman ya. The early life and background of Tan Malaka before his activism. Ya, good. Oke, good. Oke, ini dia purpose of text nih. Who wants to answer number 3? Ya, Judith, go ahead. What did the writer most likely write this text? Oke, good. Oke, betul ya teman-teman ya. Purpose of text ini dari bacaan si Tan Malaka itu adalah untuk mendeskripsikan ya masa kecil dan pendidikan awal si Tan Malaka. Ya, teman-teman, jadi B. Oke, last one. Nah, ini target reader nih. For whom was this passage most likely written? Untuk siapa kira-kira teks ini dibuat? Student researching Indonesian historical figures and also biographers introduced in Tan Malaka early life. Berarti C and E. Oke.
Yang udah boleh, yang belum boleh disubmit dulu ya sebenarnya. Berarti ADB, CNE. Ah, kalau yang udah bisa begitu ya. Udah aja tadi. Yang tulis satu. Iya. Iya, ya submit aja. Oh, udah 3 bulan. DSC. Okay, guys. Any questions so far for tadi competency 1, 2, and 3 about main idea, purpose of text, and also target reader. Kak, dari sana. Dari Oke, guys. Ada empty coach kita nih. Bisa. Dukung. Dah, dikit lagi. Oke. Sip, berarti now we go to synonym ya, teman-teman ya. Okay, please pay attention. Ada apa ya? Oke, nah kalau sinonim teman-teman, kemarin di TKA-nya ketemunya sinonimnya vocabnya yang susah, gampang atau middle. Middle ya. Biasanya kalau misalkan udah nggak tahu, apa ngasal? Asal. Asal. Bila ada ilmunya Apa tuh ilmunya? Sharing coba. Siapa namanya, maaf deh? Aku Nindi. Nindi. Oke, Nindi kalau misalkan udah bingung banget mau jawab sinonim, biasanya kamu ngapain? Sinonim biasanya nyari yang kata belakang Yes. dua katanya yang mirip. Berarti bisa check di previous sentence and also after the sentence, right? Yes. Jadi sebelum atau sesudahnya. Ya. Baru di situ teman-teman nyocokin tuh masing-masing opsi ya. Nah, ya kayak contoh ini. Misalkan kalau ini masih kategori gampang ya, happy. Happy itu sama dengan joyful. Kalau misalkan aku punya wordnya ini. Oke. Improve. Improve tuh punya sinonim apa aja? Enhance, good. Increase bisa? Bisa. Yes. Increase. Oke. Now, misalkan kakak punya words-nya ini, important. Oke, necessary, good. Urgent bisa. Essential, different. Oke. Crucial bisa? Bisa. Yes. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman kan udah keren nih vocabnya ya. R2, maksudnya banyak. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan vocabnya udah banyak, nanti kalau misalkan teman-teman ketemu teks yang nggak tahu artinya, teman-teman bisa mungkin bikin notes, khususnya nanti untuk TKA atau LBE ya. Maksudnya aku menyarankan sekali teman-teman untuk increase your vocabulary skills. Kenapa? Kalau belajar bahasa itu, misalkan teman-teman, let's say teman-teman sekarang CFR English skill-nya B1, tapi teman-teman selalu baca teks bahasa Inggris, misalkan kayak listening to music, nonton subtitle pakai bahasa Inggris. Nah, teman-teman tuh bisa increase CFR English skill teman-teman misalkan nanti ke B2 atau C1. Itu kan keren ya. Maksudnya tuh selalu improve. Nanti kalau aja teman-teman lebih dari aku bisa sampai situ. Udah advance. Ya kan? Kalau misalkan situ kan berarti teman-teman mau baca jurnal bahasa Inggris kayak jurnal apapun, itu pasti teman-teman udah gak kesusahan. Kenapa? Karena vocabnya teman-teman itu kuat. Oke, let's say teman-teman sekarang udah bagus readingnya, apa ya, terus grammar udah bagus. Tapi kan kadang butuh yang namanya improvement kalau belajar bahasa. Kayak harus selalu improve ya, continuity. Oke, possible questions-nya. According to the passage, the word X is close in meaning to. Nah, biasanya apa sih yang paling mendekati, word ini tuh lebih mendekati kemana? Nah, contohnya lagi tuh example of synonym. Nah, ada it di bawah, ability, skill, beautiful, pretty, create, generate, business, commerce. Oh, important berarti ada significant juga.
stepnya untuk menjawab sinonim tadi aku bilang based on memorization. Jadi teman-teman harus banyak hafal. Ya, misalkan teman-teman yang suka genre, misalkan suka novelnya yang romance, boleh. Itu nanti kalau misalkan ada kosakata yang sulit, boleh langsung dicari. Ya, terus kalau misalkan yang based on context clue, itu tadi sama kayak Nindi, teman-teman bisa baca di previous sentence atau after sentence-nya. Terus lalu dari optionnya itu teman-teman bisa cocokin kira-kira yang paling mendekati itu opsi yang mana. Oke. Nah sekarang ini kita ke contoh soal. Nah ini sih masih gampang ya. Oke, kira-kira apa? Exhausted, tired. Oke, good. Gitu ya, guys. Oke, setelah sinonim berarti kita masuk ke cause and effect and following paragraph. Oke, jadi di cause and effect di teks itu selalu ada yang namanya sebab dan akibat. Ya, kalau cause itu berarti adalah alasan mengapa sesuatu itu terjadi. Why? Ya, itu cause berarti adalah why. Nah, kalau misalkan si yang efek itu akibat, what? Apa sih akibat dari adanya sebab tersebut? Ya, atau hasilnya bagaimana? Nah, kalau untuk crucial role-nya dalam urutan waktu, sebab itu atau cause itu selalu dia ada di awal, baru diikuti dengan yang namanya effect. Ya, itu adalah cause and effect. Nah, ini untuk cause and effect ini nanti ada di quiz 2. Jadi aku nggak dapat example-nya. Oke, contohnya. According to the passage, what caused the mayor to resign? Oke, berdasarkan teks tersebut, kira-kira apa sih alasan atau sebab penyebabnya si mayor itu tuh resign? Terus juga which of the following is not a factor? Nah, itu dia masuk ke dalam cause and effect. Oke, nah untuk mencari cause and effect itu teman-teman bisa melihat dari kosakata yang digunakan. Kalau misalkan cause itu biasanya dia pakai since, ya, atau due to, as a result of, itu semua adalah karena, sebab dari. Ya, itu teman-teman bisa pakai because, since. Kalau misalkan bosan nyusun kalimat pakai because, teman-teman bisa pakai kata due to atau since. Ya, silakan. Nah, kalau effect itu berarti adalah akibat. Ada yang tahu therefore itu imbas apa? Sebelumnya Oleh karena itu. oleh kata itu. Hence itu apa? Hence, Nangkap. Yes. How about thus? THUS. Apa? selanjutnya apa sih? Jadi. As a result of. Hasilnya Hasilnya, yes, leads to. menuju. Nah, gitu ya. Contohnya itu adalah cause and effect. Oke, nanti kita coba lihat soal lagi untuk ya cause and effect. Oke, yang terakhir sebelum kita apply ke following paragraph, ya. Jadi kalau following paragraph itu adalah memprediksi paragraf berikutnya. Oke, still recordingnya. Memprediksi paragraf berikutnya yang melibatkan penggunaan penunjuk dari teks. Nah, di mana kalau misalkan teman-teman baca nih ada sebuah teks. Nah, nanti possible questions-nya itu yang ditanya seperti ini. What will the author most likely discuss in the next paragraph? Setelah teman-teman baca teks tersebut, kira-kira paragraf selanjutnya itu apa yang akan dibahas. Nah, dari situ biasanya teman-teman bisa langsung fokus ke last paragrafnya ya, khususnya di last sentence. Nah, ini tipsnya. Nanti itu di nomor 5 deh, di quiz 2. Nanti ada following paragraph sama cause and effect. Kalau misalkan belum ngerjain soal, belum kebayang.
Nah, jadi kalau untuk yang terakhir, following paragraph guys, itu untuk tipsnya teman-teman cukup pay attention to the content of last paragraph, especially to the last sentence. Jadi fokus kepada paragraf terakhir, khususnya di kalimat terakhir. Ya. Gitu ya guys. Oke, kita by the way masih ada 2 activities kok. Ya, kuis 2 dan post-test. Oke, sampai sini dari 6 subkompetensi, kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita implement soal lagi. Reading udah sesi 2 nggak? Bahasa Inggris, teks semua. Kalau soal TKA itu dia CFR yang level berapa? CFR-nya itu dia B1 itu intermediate. Tapi yang aku perhatiin soal TKARG itu susah. Iya kan? Iya kan? Gak jelas. Kamu merasa nggak soal RG itu vocabnya agak asing? Kayak banyak banget. Iya, aku nggak pernah denger deh. Iya. Dan biasanya tuh soal TKA-nya itu dia up to date juga tentang masa yang lagi terjadi sekarang. Iya. Iya. Dibahas terus yang Iya, yang di hot news. Oke, yuk, let's go. Let's conduct history. Kenapa sih, Mbak? Yes. Quiz dulu. Kita discuss dulu baru. Sini dia BA dari kelas 10. Oh, di kita ya. Aisyah juga ya? Abiyu juga ya? Ada ya? Abiyu juga. Siva kelas berapa? 11 ya? Kamu kelas berapa ya? Lupa. Iya, kelasnya gendis tuh Pak. Ya Allah.
Aku. Birama Ano. Oke. Bira gimana? Ah? Bama. Oke. Nawat Papat. Oke. Nikita. Kaina mana Kaina? Ada ya. Kansan. Judith. Hasnan. Oh, oke. Mira Ataya. Dipanggilnya apa? Taya. Oke. Radit. Alika Mirza. Sarina Asmi. Kenzi. Razan. Aisyah. Siva. Tias. Latifah. Oke. Asna. Aksa. Mau nanya speknya. Penggunaan resep ini masuk lagi.
udah 30 menit. Oke, masih. Oke guys, the word semi-aristocratic itu punya sinonim apa? Noble life. Oke, seperti bangsawan. Oke, number 2. Nah, berarti it's implied that once Tan Malaka return to his village. Berarti teman-teman bisa pakai keywordnya return to his village, ya. Itu ada di paragraf ketiga. Ya, he returned in 1913 and returned to his village. His return would be ceremonialized by the conference on him, okay, and the offer of fiance. However, he only accept the title. That means apa? Kalau dia cuma accept the title, he refused an arranged marriage. Yes. Ini number 2 is. Okay, how about number 3 guys? Okay, yuk sama-sama kita analisa. Tan Malaka was intellectually gifted and ambitious. Is it true? True. And then his father came from a noble background, dari bangsawan. Ya, true. Okay. He disliked traditions and reject his culture. False. Okay, Tan Malaka was seen as a community leader early. Dia jadi pemimpin di masa muda. No, false berarti. Okay, last one. He received total support for higher education. Is it? True. Berarti TTFFP. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke number 4. Oh, ini ada cause and effect. Oke, yuk analisa. He became a skilled football player because he was an excellent student at Quake School. No. Yang B, coba. He was known as Tan Malaka because he inherited an honorary name from his father. Dapat nama dari warisan ibunya, yes. B. Yang C. He sailed to Rotterdam for further education because he success in getting money from his village. Itu ada at the end of paragraph. Yang D. He accepted a fiancé because he returned to his village after graduating from Quake School. No. Yang E. Itu juga no ya. Jadi the correct answer for number 4 is B and C. B and C. Oke, sekarang yang number 5. Based on the passage. Nah, ini dia ngomongin tentang following paragraph nih. Tadi cara untuk mencari following paragraph berarti fokus ke last paragraph, especially last sentence. Oke, berarti di sini teman-teman bisa langsung fokus ke yang paragraf terakhir. However, he only accept the title. His success in getting money from the village to continue his education abroad, and he sailed for Rotterdam, the Netherlands that same year. Jadi dia di sini cuma menerima gelarnya, tapi dia menolak ya tadi yang fiancé tersebut, dan juga ia sukses dan mendapatkan uang dari desa untuk melanjutkan educationnya ke luar negeri ya teman-teman ya, dan juga di Netherlands that same year. Berarti dari situ apa? Ya, C ya. Tan Malaka's journey and academic life in Netherlands. Oke, teman-teman gimana? Udah ngerjain post test? Udah. Let's discuss together. Yes. Oke, udah dibuka post testnya? Nah, yuk. Let's answer this together. Oke, number 1. What does the text mainly discuss? Kira-kira dari poin-poin ini dia teksnya itu masuk teks apa? Ada follow these steps to stay calm and confident. Jadi procedure text. Berarti kita tahu dari sini nih. Follow these steps to stay calm and confident. Berarti kira-kira teks ini ngomongin tentang apa? How to respond to negative comments in a calm and confident way. Berarti one is A ya. Sip. Now, sekarang number 2. Nah, ini dia target reader nih.
Kira-kira dari membaca teks tersebut, nah sasaran pembacanya itu siapa? Pertama, teachers iya gak? Enggak. Psychologist? Enggak. Parents? Enggak. Yang D, people who often feel upset by negative comments from others. Yes. Yang terakhir, individuals who want to improve their self-confidence. Berarti ya 4 and 5. Betul nggak? Okay, now we going to number 3. Okay. Nah, dari teks yang tadi teman-teman udah baca, nah sekarang kita analisa bareng-bareng. Ini true atau false? Taking a deep breath before reacting helps avoid unnecessary stress. Okay, true. True. Okay, true. All negative comments should be ignored. Kalau misalkan dapat komen yang negatif harus diabaikan karena itu nggak berguna. False. Okay, positive people can help you forget about hurtful remarks. Yes. True. Yes. Okay, if a comment is helpful, jika sebuah komen itu adalah berguna, you should use it to improve yourself. True. Oke, ini yang terakhir. Sosial media harus dijauhi karena dapat mencegah stres. Ini udah ke sini ya. Berarti TFT, TF. Ya, sekalian dikoreksi. Nah, ini ada paraphrase. Life is too short to worry about every comment. Nah, berarti hidup terlalu singkat untuk mengkhawatirkan setiap komentar. Nah, kira-kira dari A, B, C, D, E yang paling best paraphrase itu yang mana? Ya, B or D? B. It's not worth spending your limited time stressing over every remark. Yes. 4 is B. Oke, last one. Ini udah terakhir nih. What will happen if you immediately react to negative comments? Kira-kira apa yang terjadi jika teman-teman langsung mereaksi tentang komen yang negatif? You might say something you regret and feel worse after. Oke. Sip. Silakan dikoreksi. Udah? All correct, guys? Oke, thank you. So, kira-kira ada yang mau ditanyain dari materi implicit information hari ini? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, aku tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di rating MT, habis itu Kak Farha foto buat absen. Sabar, aku belum foto kalian. Ini siap banget ya, duluan. Mantap. Bentar ya guys. Ini sangat natural. Yes. Of course. Oke. Oke, thank